Cerita kisah ramalan Sabdo Palon yang terbukti benar. Simak sampai habis, jangan di-skip. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa terakhir Kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses wawan sabda, dialog, antara Prabu Brawijaya V dan para wali Songo yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya V berhasil dipengaruhi oleh para wali Songo hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garbek dari Sultan Demak, Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya V sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa, Kamboja. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya V masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak Sang Prabu. Mereka meninggalkan Sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswajawi. Makna Sabdo Palon dan Naya Genggong. Secara harafiah Sabda Palon dan Naya Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan pegangan yang melekat pada kedua sosok punakawan tersebut. Sabdo berasal dari kata sabda atau perkataan firman dan palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pengancing kandang ternak. Dr. Sigit Hardianto, MA, Ramalan Gaib Sabdo Palon Naya Genggong. Sedangkan Naya memiliki arti pandangan pengamatan, selanjutnya Genggong memiliki arti keabadian. Jadi Sabdo Palon dan Naya Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berkelanjutan dan abadi. Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua punakawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V. Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Brawijaya V, Sultan Kerajaan Demak, yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku, tetapi ingatlah besok kalau ada agama Kauru. Saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket destar berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabda. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong, yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga, kedua punakawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Sabda Palon dan Naya Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan, di antaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan sebagai sosok kebo bule meripat sliwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Kemudian Sabdo Palon dan Naya Genggong juga mengatakan soal kemunculan Agegaman Kauruh atau agama Kauruh.
Dalam pengertiannya, kawruh berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa, yaitu weruh yang berarti mengetahui yang kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, yang lenih bersifat sekulur. Sebagaimana yang sudah diketahui, iptek saat ini berkembang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi sebagai alat, senjata kemajuan zaman. Sedangkan realisasi ramalan lainnya di masa sekarang adalah pada perkembangan aliran kepercayaan yang diramalkan terjadi pada 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, di mana 500 tahun tersebut terhitung sejak 1400 Saka dan jatuh pada 1978. Saat itu, tepat pada 10 November, Badan Penghayat Ketuhanan Yang Maha Esa Rila didirikan oleh Drs Soetadi yang merupakan bentuk perkembangan dari ajaran Laskar Gerilya Maram Rila yang berada di Yogyakarta di bawah asuhan R. Aliman. Ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di Tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji tersebut meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di Tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun, agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di Tanah Jawa. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita kisah ramalan Sabdo Palon yang terbukti benar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.